Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai materi pengarahan ya, pengarahan. Pengarahan itu kalau dalam manajemen itu dulu kita pernah membahas definisi manajemen dan beberapa kegiatannya itu POAC, planning, organizing, actuating ya. Nah, ini adalah di actuating seperti itu. Nah, apa itu pengarahan? Nah, pengarahan itu seringkali diartikan juga sebagai directing ya. Directing, mendirect, seorang manajer mendirect staffnya, subordinatnya untuk melakukan suatu tugas tertentu. Atau tadi actuating, leading, melit ya, memimpin. Di mana semua arti ini masuknya adalah ke dalam suatu pergerakan gitu, suatu pergerakan, membuat orang lain untuk bergerak melakukan sesuatu gitu. Nah, fungsi ini baru dapat diterapkan setelah perencanaan kemarin ya, perencanaan dan pengorganisasian itu sudah dilakukan, dan di antara pengorganisasian itu salah satunya adalah rekrutmen karyawan. Sehingga rencananya sudah ada, pengorganisasiannya juga sudah, butuhnya sumber dayanya berapa, bidangnya apa saja, kemudian sudah melakukan rekrutmen dan karyawannya sudah ada. Nah, baru di sini dilakukanlah yang namanya pengarahan atau actuating, directing, leading supaya sumber daya manusia tadi bisa bergerak seperti itu untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, apabila fungsi ini sudah diterapkan, berarti proses manajemen dalam merealisasikan tujuan sudah mulai seperti itu. Pengarahan sendiri secara definitif ya, merupakan mengarahkan semua karyawan agar bisa bekerja sama, dan bekerja secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, salah satu formula-formula atau yang diperlukan dalam pengarahan itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah kepemimpinan, dan yang ketiga adalah komunikasi ya. Ini saling terkait satu sama lain. Maka dari itu nanti kita akan membahas lebih detail. Pertama adalah terkait dengan motivasi itu sendiri. Tidak akan ada yang namanya pengarahan, menggerakkan orang lain tanpa kita melakukan yang namanya motivasi. Motivasi ke siapa? Otomatis motivasi, misalnya kalau manajer ya memotivasi bawahannya, memotivasi timnya untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan organisasi. Nah, kemampuan manajer untuk memotivasi, mempengaruhi, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan bawahannya ini akan menentukan efektivitas si manajer tersebut. Karena apa? Karena kinerja karyawan itu ditentukan sebenarnya dari 3 faktor. Salah satunya adalah motivasi ya. Kalau motivasi itu merupakan terkait dengan keinginan untuk melakukan pekerjaan. Coba kita bekerja sama dengan tim, teman-teman sendiri misalnya kerja kelompok seperti itu, ada salah satu tim atau ada salah satu anggota di dalam kelompok, dia nggak termotivasi untuk melakukan pekerjaannya. Itu akan susah. Oleh karena itu ketua atau penanggung jawab di situ harus bisa memotivasi lebih. Misalnya dari dosen juga harus bisa memotivasi lebih agar para mahasiswa melakukan pekerjaannya. Seperti itu. Yang kemudian kinerja karyawan juga ditentukan oleh kemampuannya sendiri, kemampuan dari setiap person ya, kapabilitas dari sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan. Ada orang yang dia cocoknya mungkin di bagian R&D seperti itu, di balik layar seperti itu. Tapi dia dimotivasi untuk melakukan kegiatan pemasaran yang itu harus direct selling, ketemu pelanggan, dan dia mungkin tidak terbiasa untuk itu. Ya agak susah mau dimotivasi seperti apapun kalau dianya memang sudah condongnya di bagian di balik layar tadi, R&D, research and development, ya sudah gitu. Jadi kemampuan dari setiap person, baik itu person maupun tim, itu sangat menentukan juga terhadap kinerja seseorang atau kinerja karyawan di perusahaan. Kemudian yang ketiga, lingkungan pekerjaan. Ini situasi untuk melakukan pekerjaan. Nah, lingkungannya mendukung tidak. Mungkin dia termotivasi tinggi. Mungkin dia punya kemampuan, tapi ternyata di lingkungan tidak memadai atau tidak support gitu, dari mungkin dari rekan-rekan satu tim, teknologi yang bisa digunakan atau aksesnya seperti itu. Oleh karena itu dalam memotivasi pun harus melihat paling tidak
selain motivasi bisa melihat di kemampuan dan lingkungan pekerjaan. Sehingga motivasi nanti selaras dengan kebutuhan atau kondisi sumber daya yang ada seperti itu. Nah, pada bagian pengarahan dan pengembangan organisasi itu yang pertama kali dilakukan adalah bab motivasi itu sendiri. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa tidak akan ada pergerakan, tidak akan ada pengarahan kalau tidak ada mulai dengan motivasi. Itulah kenapa coba kalian perhatikan, teman-teman perhatikan ketika kita masuk di suatu organisasi, ketika kita masuk di suatu perusahaan ya, swasta maupun pemerintahan atau mungkin PNS sekalipun, itu ada yang namanya orientasi di depan. Dulu kalian masuk UMP ada orientasi. Nanti di agribisnis ini akan seperti apa, nanti di UMP akan seperti apa, itu diorientasi, dimotivasi dulu. Di perusahaan nanti kalian keluar, lulus, masuk perusahaan juga sama seperti itu. Akan ada orientasi pelatihan-pelatihan yang memotivasi kalian untuk bekerja di perusahaan tersebut atau mungkin di bidang yang khusus teman-teman terjun nantinya. Di PNS juga ada, nanti ada prajab ya, ada pelatihan lama agar diorientasi bagaimana sih seharusnya PNS itu bekerja dan sebagainya, motivasinya apa dan sebagainya, melayani dan sebagainya. Nah, maka dari itu motivasi itu merupakan start awal sebelum pihak manajemen itu melakukan yang namanya pengarahan, atau mungkin beriringan ya, start dari pengarahan itu adalah dengan bab motivasi. Motivasi sendiri diartikan sebagai keadaan dalam pribadi seorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Nah, di sini pentingnya rahasia dalam memotivasi seorang seharusnya ini paling, kalau menurut saya, butuh riset atau butuh usaha agar kita tahu sebenarnya motivasi dari setiap individu atau setiap karyawan, setiap tim kita itu apa. Kita harus tahu masing-masing orang itu sebenarnya, atau sekelompok orang itu sebenarnya mereka motivasi kerjanya itu apa sih. Dan nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya. Nah, motivasi itu sendiri itu sebenarnya muncul dari mana? Nah, di sini ada proses motivasi sebagai pendorong perilaku individu. Motivasi sendiri itu sebenarnya muncul dari kebutuhan atau kesenjangan kebutuhan. Ketika kita membayangkan, oh seharusnya idealnya seperti ini, tapi kondisi saat ini tuh belum ideal misalnya. Nah, oleh karena itu individu itu mencoba untuk berpikir mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang tadi ada kesenjangan. Kemudian memilih perilaku apa cara untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Setelah dilakukan, ini evaluasi, ini benar nggak ya, udah tercapai belum ya, seperti itu. Kalau sudah tercapai, pasti akan ada kebutuhan-kebutuhan yang di masa mendatang lagi, dan nanti ada kesenjangan-kesenjangan lagi. Dan hal ini sangat wajar ya bagi manusia apabila merasa ada kesenjangan keidealan yang belum tercapai. Misalnya, contohnya, teman-teman bekerja di suatu perusahaan, kayaknya gajinya kurang deh gitu, gajinya kurang, kalau pendapatannya segini untuk sekarang ini kayaknya belum cukup. Nah, oleh karena itu pasti akan ada motivasi untuk melakukan sesuatu yang untuk memperoleh earning yang lebih atau pendapatan yang lebih, entah itu makin berprestasi di perusahaan, entah itu melakukan pekerjaan yang lebih dari target dan sebagainya. Itu ada hal yang semacam itu. Sebenarnya kalau di Islam sendiri, ketika ada suatu kondisi yang tidak kita suka, rumus yang pertama adalah sebenarnya kita acceptance dulu, kita terima dulu kondisinya. Agar apa? Jangan ditahan, tapi diterima. Ketika kita sudah menerima, pikiran kita akan jernih, tapi kita juga harus memikirkan jalan keluarnya, karena di Al-Quran sendiri dinyatakan bahwa Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu merubah diri mereka sendiri, seperti itu ya. Nah, di manajemen pun sama gitu. Ketika teman-teman atau kita semua berada di suatu perusahaan dan kondisinya tidak ideal, acceptance dulu aja, tapi sambil berpikir jalan keluar. Contohnya pada kasus sekarang pandemik ya, corona COVID-19, di mana di saat pandemik ini hal yang harus kita lakukan adalah kita acceptance dulu. Kalau perlu PSBB, work from home di rumah, dan itu sekarang sudah 1 bulan lebih ya, jalan 2 bulan dan membosankan,
ya kita acceptance dulu di rumah gitu. Tapi kita juga harus memikirkan jalan-jalan keluar lain gitu. Contohnya kalau bagi mahasiswa jalan keluarnya adalah apa? Oh, saya tidak cukup hanya belajar lewat perkuliahan, akhirnya cari-cari lewat internet. Nah, karena sekarang mungkin interaksi dengan laptop, internet itu semakin masif gitu. Akhirnya cari-cari kebutuhan materi di internet terkait dengan perkuliahan. Atau misalnya yang sudah kerja seperti itu di perusahaan, akhirnya ada PHK atau pengurangan THR, gaji dan sebagainya, itu tidak ideal. Yang pertama adalah acceptance dulu. Paling enggak secara psikologis di diri kita, kita akan berpikir lebih jernih ketika kita acceptance. Ya, barang siapa bersyukur maka insya Allah Allah akan menambahkan rezekinya lagi ya, ditambah rezekinya. Nah, ketika sudah acceptance, nah baru pikir jalan keluarnya apa. Akhirnya buka-buka internet, bagaimana cara mencari uang dari internet, bagaimana menghasilkan dolar dari internet. Nah, itu seperti itu. Kesenjangan ini, ketidakidealan ini merasa kurang puas sebenarnya manusiawi. Asal bisa di-maintain, di-manage dengan baik, insya Allah akan mendorong perilaku individu untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kalau dalam kasus perusahaan ya untuk tujuan perusahaan dan bersama seperti itu. Nah, untuk seorang manajer sebenarnya ada berbagai macam pendekatan. Ini sudah kita bahas ya pada perkembangan ilmu manajemen sebenarnya. Yang pertama adalah pendekatan motivasi secara tradisional. Ini aliran manajemen ilmiah, perspektif saintifik. Model ini mengisyaratkan bahwa manajer menentukan bagaimana pekerjaan harus digunakan melalui sistem pengupahan. Ya, dulu kalau targetnya sekian, kamu dapat upah sekian. Kalau lebih dari target, berarti kamu dapat tambahan upah gitu. Kalau kamu kurang, oh ya udah berarti upahnya dikurangi seperti itu. Nah, ini sangat-sangat tradisional tapi masih digunakan karena masih banyak kok orang yang bekerja karena mencari uang. Ya iya, yang pertama memang itu gitu ya. Yang pertama itu dan termotivasi ketika dia mau ada insentifnya, ada uang lebihnya ketika dia melakukan suatu pekerjaan, maka dia termotivasi untuk bekerja lebih keras, lembur misalnya. Nah, yang kedua adalah relasi hubungan manusiawi ya, relasi manusia. Ya, ini biasalah motivasi, kontak sosial, dekat dengan karyawan, dekat dengan rekan satu tim, agar tercipta chemistry, akhirnya terjadi hubungan yang baik, bekerjanya juga baik, akhirnya bisa meningkatkan motivasi. Nah, ini bisa diterapkan juga ketika kalian teman-teman di mahasiswa itu kerja satu kelompok, ada satu teman yang kurang aktif, bisa menggunakan pendekatan manusiawi seperti ini. Oh, kenapa sih, ada apa, ada masalah apa, oh, ada yang bisa dibantu enggak, utang, oh ya wis pikir dewek. Misalnya gitu, contohnya seperti itu ya. Yang penting caring di sini, care gitu. Oke, yang ketiga, yang ketiga adalah pendekatan SDM. Nah, kalau di pendekatan SDM ini, model ini menyatakan bahwa para karyawan termotivasi oleh berbagai macam faktor, tidak hanya masalah uang atau keinginan mencapai kepuasan dari interaksi sosial saja. Tapi ini sudah ada kebutuhan untuk berprestasi gitu. Aktualisasi dirinya udah sampai di situ. Ada orang yang di perusahaan itu ya mungkin uang memang tetap ya butuh ya, tapi dia ingin berkembang, dia ingin beraktualisasi diri, dia ingin naik jenjang, dikenal orang dan sebagainya, punya relasi banyak dan sebagainya, prestasi, dia merasa puas ketika mencapai tujuan. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Ini orang-orang yang prestatif. Ini biasa disebut dengan manajemen by objektif ya, karena ada tujuan yang ingin dicapai step by step, jenjang per jenjang. Nah, sehingga dengan pendekatan, sebenarnya kalau udah pakai pendekatan seperti ini, yang harus dimainkan adalah di masalah sistem karir di suatu perusahaan itu gitu. Karena salah satu orang ingin berkarir di suatu perusahaan adalah sistem jenjang karirnya prestatif, agar mereka, oh misalnya kalau dosen ya, kalau dosen sendiri jenjang karirnya tertinggi adalah menjadi guru besar atau profesor. Nah, itu ada motivasi. Jadinya apa? Dosen itu berkarya selain mengajar, melakukan penelitian, publikasi internasional. Di perusahaan juga awalnya mungkin staf pemasaran gitu, staf pemasaran. Wah, bisa jadi manajer pemasaran. Oh,
naik lagi nanti bisa menjadi direktur lah, seperti itu. Ada jenjang-jenjang yang ingin dikejar, seperti itu. Oke,